Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara online dikarenakan pandemi juga masih belum selesai. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya Ibu ingatkan lagi, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kemanapun kalian pergi tetap membawa masker. Oh ya, Ibu ingatkan lagi, kalian jangan lupa mengisi kehadiran absen yang udah Ibu share di WA linknya. Pembelajaran hari ini kita membahas materi tentang Al-Quran adalah kitabku. Al-Quran atau kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah, setiap muslim itu wajib mengimani Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang sebelumnya yaitu Zabur, Injil, dan Taurat. Al-Quran itu berfungsi untuk menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Kita sebagai seorang muslim seharusnya mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk mengenal Al-Quran, hendaknya dimulai dengan memahami apa itu pengertian Al-Quran, serta segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang paling penting yaitu memahami isinya, untuk selanjutnya dapat melaksanakan ajaran-ajarannya. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu banyak sekali pendapat dari para ulama. Salah satunya yaitu Al-Asy'ari. Beliau menjelaskan bahwa kata Al-Quran itu berasal dari kata corona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian kata tersebut dijadikan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengingat bahwa huruf-hurufnya, kata-katanya, serta surat-suratnya beriringan dengan satu dengan digabungkan kepada yang lainnya. Sedangkan Al-Quran menurut secara terminologi atau secara istilah itu juga banyak beberapa pendapat. Salah satunya yaitu Syekh Muhammad Khudailbeg. Beliau juga menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat dan disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pengertian Al-Quran. Banyak sekali para ulama yang berpendapat mengenai pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi menurut Al-Asy'ari, yaitu Al-Quran yang berasal dari kata corona, yaitu menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian kata tersebut dijadikan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengingat bahwa surat-suratnya, huruf-hurufnya, dan ayat-ayatnya beriringan dengan yang satu, digabungkan kepada yang lainnya. Nah, sedangkan Al-Quran, pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah itu juga banyak sekali pendapat para ulamanya. Salah satu diantaranya yaitu Syekh Muhammad Khudailbeg. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab, wajib untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dan dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi secara garis besar pengertian dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang di dalamnya itu berbahasa Arab dan diturunkan atau disampaikan secara mutawatir dan berbentuk mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
dan untuk membacanya itu bernilai ibadah atau pahala. Nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran itu bukanlah salah satu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ada nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu pertama Al-Furqan, yaitu artinya pembeda. Maksudnya pembeda yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua yaitu Al-Kitab. Alkitab itu bisa disebut dengan kitabullah, artinya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab bisa diartikan yang ditulis. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran. Ini merupakan nama yang paling populer dan sering kita dengar dan melekat pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Terakhir yaitu perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran yang merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang pertama. Jadi setiap orang muslim itu wajib berpedoman pada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, seseorang yang berpegang teguh pada Al-Quran itu harus memiliki budi pekerti yang luhur, dikarenakan Al-Quran itu berisikan tentang tuntunan yang berkaitan dengan akhlak. Jadi seseorang itu wajib memiliki budi pekerti yang baik dan etika kehidupan. Dan yang ketiga, seseorang yang berpegang teguh pada Al-Quran harus melaksanakan ibadah, dikarenakan Al-Quran berisikan tuntunan berkaitan dengan ibadah, misalnya puasa, zakat, dan haji. Dan yang keempat, seseorang yang berpegang teguh pada Al-Quran itu harus bergaul dengan sesama, dikarenakan Al-Quran berisikan tuntunan beramal terhadap sesama masyarakat. Dan untuk kesimpulan materi tadi tentang Al-Quran, yaitu Al-Quran yang merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, yang merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan pembacaannya juga dinilai ibadah. Nah, marilah kita membiasakan untuk selalu membaca Al-Quran di rumah. Jadi kesimpulan dari materi tadi yang sudah Ibu jelaskan yaitu tentang Al-Quran yang merupakan sumber utama orang-orang Islam. Nah, Al-Quran itu sendiri yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Jadi kesimpulan dari materi tadi yang sudah Ibu jelaskan yaitu tentang Al-Quran yang merupakan sumber utama orang-orang Islam. Dan Al-Quran sendiri itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang terdapat dalam mushaf dan diturunkan secara berangsur-angsur. Dimulai pada surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Untuk nama-nama lain dari Al-Quran sendiri itu ada Alkitab, ada Al-Furqan, dan Al-Quran. Nah, untuk itu Ibu berpesan, marilah kita membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Dan selanjutnya ini ada tugas untuk kalian, nanti kerjakan halaman 13. Di situ terdapat 5 soal esai. Tugas yang satu lagi, silahkan kalian membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang atau 3 orang. Nah, 2 orang 3 orang itu meneliti atau mengamati lingkungan sekitar orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Semoga dengan penyampaian materi tadi bisa membawa manfaat dan barokahnya. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.